Pengalaman pertama kali di dalam hidupnya Winda yang mengalami sebuah kejadian yang dimana Winda dan keluarganya ini mengalami sebuah peristiwa diganggu oleh mobil hantu di Jalan Tol Cipali saat menuju ke Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pengalaman seseorang yang mengalami sebuah kejadian misteri atau horor. Yang dimana kejadian tersebut terjadi di tol yang terkenal di Pulau Jawa, yaitu Tol Cipali. Nah, cerita ini sendiri datang dari seorang narasumber. Nah, untuk kali ini, untuk namanya tempatnya nggak disamarkan, karena orangnya juga bersedia. Nah, jadi untuk nama narasumber kita yang mengalami kejadian ini, namanya adalah Winda. Nah, jadi Winda ini melakukan perjalanan bersama keluarganya, bersama adiknya bernama Dion, dan juga bersama papa dan mamahnya. Nah, seringkali yang namanya rasa penasaran itu mengalahkan redupnya nyali. Padahal kita biasanya itu belum paham dengan situasinya. Nah, seperti kisah pada kali ini, berjalan melintasi jalan tol Cipali. Jadi, Winda dan keluarganya itu terjebak dalam rentang dimensi. Seram pasti. Nah, bagaimana dengan kisahnya? Pasti penasaran kan? Nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Kejadian ini terjadi pada pertengahan tahun 2016. Rintik hujan turun di Jakarta bagian timur. Ketika kami baru saja lepas dari sumpeknya tol dalam kota, yaitu tol Jakarta. Di mana ribuan kendaraan itu berjejal merebut ruang jalan. Ada yang mau pulang dan ada yang entah mau pergi kemana. Keadaan jalan tol tersebut di dalam kota itu masih sangat padat. Tapi seenggaknya mobil yang kami tumpangi masih bisa berjalan walaupun perlahan. Nah, kemudian papanya Winda nih bilang, "Udah jam 9 nih, papa lapar. Makan dulu yuk." "Kalian juga pasti lapar kan?" Begitu kata papanya Winda. "Iya nih pak, lapar. Nepi aja dulu, mampir di rest area, kita makan dulu." Dijawab seperti itu oleh si adiknya Winda, yaitu Dion. Nah, untuk Winda dan mamanya sepertinya masih nyaman duduk di bangku mobilnya itu. Jadi belum merasakan lapar seperti papa dan si Dion. Padahal perjalanan mereka dari Tangerang selepas maghrib itu memang sudah diatur jadwalnya seperti itu. Jadi memang mereka itu sudah mengatur nanti bakalan makan malam di rest area tol Jakarta Cikampek. Ataupun rest area setelahnya. Pokoknya intinya ketika ngerasa lapar udah langsung minggir nepi mereka makan. Nah, tapi untuk ancer-ancernya yaitu tol Jakarta Cikampek. Tapi karena berhubung jalanan macet, jadi udah kelamaan di tol dalam kota sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat di rest area daerah tol Cikampek. Nah, tapi karena udah terlalu lama di jalan tol dalam kota karena yang macet itu, sehingga mereka memilih untuk berhenti di rest area jalan tol Jakarta Cikampek. Oh iya, jadi ceritanya nih, si Winda, Dion, papa dan mamanya satu keluarga itu, mereka itu akan melakukan perjalanan dari Tangerang menuju ke Semarang. Yang dimana saudaranya Winda, sepupunya atau keponakan dari papanya si Winda, itu akan menggelar acara atau resepsi pernikahan. Nah, jadi mereka sekeluarga itu datang untuk menghadiri acara tersebut. Nah, kata papanya Winda, itu lebih baik mereka memilih untuk perjalanan malam hari. Karena menurut papanya Winda, ketika perjalanan di malam hari itu akan lebih nyaman dan juga lalu lintas di jalan tol itu nggak terlalu rame. Jadi lebih nyaman. Nah, kemudian mereka pun setuju, Winda, mamahnya dan juga adiknya si Dion, mereka setuju ketika mereka akan melakukan perjalanan malam. Nah, jadi acara pernikahannya itu akan diadakan di hari Kamis. Makanya mereka itu memutuskan untuk berangkat menuju ke Semarang itu 2 hari sebelum acara resepsi itu diadakan. Nah, jadi mereka itu berangkat di hari Senin malam Selasa. Nah, jadi kan masih ada waktu 2 hari tuh, Selasa sama Rabu. Karena rencana yang sudah dirancang, mereka berangkat malam Selasa. Paling nggak perkiraan kan Selasa pagi atau siangnya lah nyampe Semarang.
Nah itu nanti dari Selasa siang ke sore dan sampai hari Rabunya itu mereka bisa beristirahat total. Jadi nggak keburu-buru. Nah nanti hari Kamisnya ketika acara resepsinya diadakan, dimulai, nah mereka itu udah dalam keadaan yang fit. Maksudnya udah nggak capek lagi ya, karena rencananya malam minggu nanti mereka itu balik ke Tangerang ya, karena kan hitung-hitung mereka itu berlibur juga karena kebetulan si Winda itu lagi libur kuliah dan adiknya si Dion juga libur sekolah. Nah, makanya hitung-hitung berlibur lah sambil menghadiri acara pernikahan sepupunya Winda. Nah jadi mereka sekeluarga itu sangat menyukai perjalanan darat, padahal sebenarnya mereka itu bisa buat naik pesawat ke Semarang dari Tangerang. Ya karena selain memang menikmati perjalanannya, dan bagi mereka itu, bagi keluarganya Winda, selama perjalanan itu masih bisa ditempuh dengan jalan darat, maka mereka akan memilih jalan darat, yaitu dengan menaiki mobil pribadi. Nah makanya si Winda itu sebenarnya sangat menanti momen ini. Momen berlibur menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Tangerang menuju ke Semarang. Walaupun acaranya itu menghadiri pernikahan sepupunya, tapi hitung-hitung berlibur di daerah Semarang. Nah, kemudian mereka akhirnya menemukan rest area itu tadi di area jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, itu rest areanya Pak, begitu kata Winda kan. Oh ya udah yuk langsung, katanya tadi belum lapar. Kok sekarang yang nunjukin rest area kamu, Win? Ya nggak apa-apa kan, hitung-hitung istirahat Pak, gitu kata Winda kan. Nah, kemudian mereka menepi tuh masuk ke rest area. Nah kemudian langsung disamber nih sama si Dion. Ayo Pak buruan udah. Ini udah lapar banget aku gitu. Kata si Dion adiknya Winda. Yang udah nggak tahan dengan kondisi perutnya. Nah jadi mereka itu berhenti di rest area kilometer 39. Nah sambil papanya si Winda ini mencari tempat parkir. Nah Winda ini sambil melihat-lihat situasi sekeliling. Nah saat itu Winda lihat jam. Itu baru jam setengah 10 malam. Dan itu tentu saja rest area tempat mereka istirahat itu masih ramai dengan kendaraan orang-orang yang pada istirahat di situ. Walaupun ramainya kendaraan yang parkir di situ nggak seramai pada saat akhir pekan. Nah menurut Winda itu rest area termasuk rest area yang besar dan cukup lengkap. Selain toilet, kamar mandi, musola, di situ juga banyak yang jualan toko-toko makanan. Jadinya mereka itu bisa memenuhi semua kebutuhan mereka dalam perjalanan. Begitupun mereka, Winda dan keluarganya, setelah mereka ini selesai melakukan ibadah, yaitu sholat Isya, karena mereka kan berangkat dari Tangerang habis maghrib tuh, jadi Isya ya mereka terpaksa di rest area tuh. Nah kemudian setelah selesai sholat Isya, mereka pun mencari restoran yang sekiranya cocok buat mereka makan, sesuai seleranya. Nah kemudian mereka ini mendapatkan nih akhirnya tujuan mereka, yaitu restoran atau rumah makan yang sesuai dengan selera mereka. Nah jadi mereka beristirahat di rest area tersebut, di rumah makan itu lumayan lama, sekitar 1 jam. Nah kemudian setelah semuanya selesai, lelahnya udah hilang, kemudian mereka selesai makan. Nah si papanya si Winda ini beli kopi untuk diminum nanti di jalan, sambil nyetir tuh. Nah kemudian setelah beli kopi, mereka masuk mobil dan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Semarang. Itu masih di rest area jalan tol Jakarta Cikampek, kilometer 39. Nah saat mereka jalan, Winda itu kembali lagi melihat jam. Nah ternyata itu sudah jam setengah 11 lebih sedikit. Dan kondisi jalanan tol itu pun sudah nggak seramai tadi ketika mereka ini mau berhenti di rest area. Atau nggak seramai ketika di tol dalam kota itu. Karena memang udah mulai malam juga, situasinya, suasananya itu udah sedikit lenggang. Walaupun masih ramai sebenarnya, cuman nggak sepadat tadi. Dan perjalanan malam itu sangat menyenangkan bagi Winda. Winda itu sangat menikmati perjalanannya di setiap menitnya, walaupun di sekelilingnya kanan kirinya itu gelap. Tapi tetap saja Winda suka dengan suasananya. Nah kemudian setelah berjalan nih hampir keluar exit nih. Nah kemudian setelah berjalan tuh udah hampir nyampe exit tol Cikampek. Nah di situ papanya Winda bilang, ini kita mau lewat jalan tol atau lewat jalan biasa aja gitu kan. Nah begitu papanya Winda nanya nih ke mama Winda dan juga Dion. Yang dimaksud papanya Winda itu ya jalan tol yang baru itu, Cikopo Palimanan, atau yang kita kenal sebagai tol Cipali. Nah jalan tol Cipali atau Cikopo Palimanan ini adalah jalan tol yang baru. Nah kenapa disebut tol yang baru? Karena baru diresmikan pada tahun 2015 lalu. Itu kan berarti hitungannya masih baru. Baru berjalan beberapa bulan, ya kurang lebih setahun lah. Belum ada malah, karena itu kan di pertengahan tahun 2016.
Ya udahlah setahun lah biar gampang. Nah itu baru, makanya disebut jalan tol Cipali, tol baru. Lewat tol aja Pak, lewat tol baru. Lagian kan kita belum pernah nih, sekalian nyobain Pak. Gimana perjalanannya gitu, jawabnya si Winda ketika papanya nanya. Nah sedangkan Dion dan mamanya Winda ya mereka setuju-setuju aja. Mau lewat mana, mau lewat jalan tol kayak, mau lewat jalanan biasa kayak, terserah. Yang penting sampai Semarang. Lah terus papanya Winda juga bilang, ya siapa tahu pengen lewat jalan biasa sambil menikmati perjalanan santai begitu kan, jawab dari papanya Winda. Nah tapi akhirnya karena memang yang merespon pertanyaan papanya Winda hanya si Winda dan Winda meminta agar lewat tol Cipali, itu tol yang baru, akhirnya ya udah diputuskan mereka lewat tol Cipali. Ya karena memang setelah tol Cipali ini dibuka, Winda dan keluarganya itu belum pernah sama sekali melewati tol tersebut. Jadi itu adalah pertama kalinya, perdana bagi mereka. Ya karena memang belum ada keperluan juga, mau ada kepentingan apa lewat tol tersebut. Nah jadi ini kesempatan, makanya Winda itu pengen menikmati setiap momen perjalanannya. Nah jadi jalan tol Cipali tersebut adalah jalan tol yang beberapa bulan yang lalu mengalami kepadatan kendaraan atau kemacetan yang sangat parah pada saat liburan lebaran. Jadi pas musim mudik itu kan macet parah banget tuh di tahun 2015 atau 16 lah ya, pokoknya pas menjelang lebaran dan sesudah lebaran itu kan macet banget. Dan banyak banget orang-orang yang hari H lebaran itu masih di jalan tol terjebak karena saking padatnya. Mati total tuh jalanan, nggak bisa bergerak kendaraan. Di dalam hati kecil mereka itu sangat berharap keluarganya Winda, mereka itu nggak sampai terjebak di tol Cipali. Karena memang pada saat itu kebetulan waktunya adalah waktu menjelang libur akhir tahun. Nah jadi mereka sebenarnya khawatir ini nanti kalau hari libur nih atau menjelang liburan kan pasti mobil padat kendaraan. Orang-orang pada pergi liburan, ada yang pulang kampung, ada yang kemana. Nah mereka itu sangat berharap agar tidak terjebak dalam kemacetan. Nah ya sudah nih setelah jam 11 lebih akhirnya mereka nih keluarganya Winda mulai masuk ke tol Cipali. Nah jalanannya itu memang belum selebar tol yang sebelumnya. Maksudnya tol dalam kota. Nah jalanan tol tersebut itu belum selebar kayak tol yang sebelumnya. Maksudnya kayak tol yang dalam kota ataupun tol Jakarta Cikampek. Nah jadi tol Cipali itu baru 2 lajur. Dan untuk penerangan jalan tolnya itu cuma ada ya kalau misalkan mendekati pintu exit tol itu baru ada tuh yang namanya lampu penerangan. Dan selebihnya itu gelap. Jadi ya cuma mengandalkan dari lampu-lampu kendaraan yang melintas di tol Cipali itu. Jadi memang sangat minim, bahkan belum ada tuh penerangan. Nggak kayak sekarang, kalau sekarang kan ya karena udah banyak banget juga yang lewat tol Cipali jadi ya tolnya rame. Dan juga penerangannya tuh banyak lampu-lampunya. Nah kemudian papanya si Winda ini memacu kendaraannya dengan kecepatan yang sedang. Tapi nggak terlalu cepat sih, ya sedang lah pokoknya. Ya karena Winda ini yakin papanya si Winda itu lebih memilih untuk berhati-hati. Lebih memilih untuk menjaga keselamatan keluarganya. Jadi ya mendingan jalannya itu nggak usah yang terlalu kencang-kencang banget lah. Pokoknya asal sampai aja gitu, tapi nggak pelan banget. Pokoknya sedengan. Nah jadi jalan tol Cipali ini itu banyaknya jalurnya itu lurus. Jadi jarang banget ada jalur yang berbelok. Bahkan bisa dibilang kalau menurut saya sih nggak ada sih. Nggak ada jalur yang belokan, itu nggak ada, lurus. Ya umumnya jalan tol lah. Nah semakin jauh melintasi tol Cipali itu situasinya berbeda. Semakin jauh mereka masuk ke dalam tol Cipali, itu volume kendaraan atau jumlah kendaraannya itu semakin berkurang. Jadi nggak sebanyak, nggak serame tol Jakarta Cikampek. Kalau tol dalam kota udah pasti ya karena Jakarta. Dan sampai akhirnya hanya sesekali kendaraan yang terlihat. Dan kendaraan tersebut ya ada yang searah, ada yang berlawanan arah. Beberapa kali Winda dan keluarganya ini ya melihat truk, bis kayak gitu kan. Cuman ya jarang banget. Nah kemudian si Dion ini memecah keheningan nih suasananya. Ini jalan tol kok sepi amat ya? Nggak ada kendaraan yang lewat apa? Gitu si Dion nyeletuk seperti itu. Nah dijawab sama si Winda. Iya nih, begitu kan. Nah dijawab lagi sama papanya si Winda. Ya maklum lah yang namanya tol baru. Mungkin mereka masih belum nyaman lewat di sini. Lagian kan penerangannya juga kan belum ada. Jadi ya mereka lebih memilih jalan biasa. Gitu jawab dari papanya si Winda. Iya Pak, kok kayaknya serem banget ya? Tanya si Winda kan. Lah serem apanya sih Win?
Udah deh, jangan mikir yang aneh-aneh. Iya iya Pak. Ya udah Papa fokus aja, nggak jangan ngantuk ya Pak, gitu kan akhirnya kata si Winda. Ya udah. Nah terus mereka melajukan kendaraannya. Nah kemudian di sini mamanya si Winda bilang nih, karena memang kondisinya situasi tol itu kan sepi banget. Nah mamanya Winda mungkin khawatir nanti papanya tuh ngantuk. Karena sepi sih, nggak ada pemandangan apapun di situ, gelap. Akhirnya mamanya Winda bilang, "Pah, kalau papa ngantuk, capek, mendingan nanti di depan cari rest area deh, kita istirahat dulu." "Iya mah, tenang aja, papa masih fokus kok. Kan ini kopinya masih ada." "Ya udah, yang penting hati-hati," gitu kata mamanya Winda. Nah, seperti yang dibilang Winda tadi, jalanan semakin jauh semakin sepi, sepi banget. Nah, mamanya Winda ini kan sempat menyinggung tentang rest area tadi yang nyuruh papanya Winda buat istirahat. Nah, tapi karena baru berjalan beberapa kilometer, jadi ya belum ada rest area. Ya karena itu juga masih dekat dengan area tol Cikampek itu. Karena kan baru masuk tol Cikopo. Dan semuanya juga gelap, nggak ada penerangan. Nah, menurut Winda itu wajar, karena tol Cipali itu kan tol baru. Jadi semua sarana dan prasarananya itu masih belum tersedia, belum lengkap. Termasuk ketersediaan rest area. Nah, jadi mereka itu harus menahan segala kegiatan yang membutuhkan rest area. Entah itu lapar, atau pengen buang air, atau istirahat. Jadi mereka harus tahan sampai ada rest area. Nah, tapi perjalanannya masih terus berlanjut. Sampai entah nggak tahu masuk kilometer berapa, hingga akhirnya si Winda ini tersadar. Setelah beberapa menit, dia perhatikan malah justru sama sekali nggak ada kendaraan yang lewat, satu pun nggak ada selain mobil yang ditumpangi Winda dan keluarganya. Aneh, kok sepi banget ya? Pada kemana nih mobil lain? Begitu kata papanya Winda nyeletuk. Winda, Dion, mamanya Winda diem nggak menanggapi. Nah di sini si Winda nanya ke si adiknya si Dion. "Dion, lu ada sinyal nggak HP-nya?" "Nggak ada kak, kayaknya blank spot area deh." Maksudnya nggak ada sinyal. Mamanya juga bilang begitu. "Iya nih sama, mama juga nggak ada sinyalnya." Nah setelah itu keadaan semakin lama itu semakin mencekam. Benar-benar nggak ada satupun tanda-tanda kehidupan selain mobil yang ditumpangi Winda dan keluarganya. Nah kira-kira sekitar 20 menit lamanya kejadian itu berlangsung, suasana yang mencekam. Nah itu semua membuat mereka ini khawatir sampai akhirnya papanya Winda bilang, kalau di belakang ada mobil yang melaju mendekat. Nah mendengar papanya bilang seperti itu, Winda langsung menoleh ke belakang. Dan ternyata benar, Winda melihat ada sorot lampu dari belakang mobil mereka. Nah cahaya lampu mobil tersebut itu mendekat perlahan. "Syukurlah, alhamdulillah kita ada temennya," begitu kata papanya Winda. Nah kemudian semakin lama mobil tersebut itu semakin mendekat. Nah papanya Winda ini memang sengaja mengurangi kecepatan mobilnya. Yang bermaksud nanti kalau mobil itu sudah deket, nah biar nanti jadi temen tuh bareng melintasi tol Cipali tersebut. Jadi biar nggak terlalu mencekam gitu maksud dari papanya Winda. Nah sampai pada akhirnya mobil tersebut benar-benar tepat berada di belakang mobil mereka. Nah tapi anehnya mobil itu ketika berada tepat di belakang mobilnya Winda dan keluarganya, itu mobil tersebut nggak mengurangi kecepatannya. Nah jadi sehingga membuat papanya Winda itu memutuskan untuk menepi ke kiri untuk memberi jalan mobil tersebut. Nah mobil tersebut itu jenisnya mobil minibus berwarna hitam, kacanya juga gelap hitam. Nah ciri-cirinya seperti itu. Nah mobil itu melaju dengan kencang, mendahului mobil yang dikendarai oleh Winda dan keluarganya. Nah kata papanya Winda, "Mau kemana sih tuh mobil, buru-buru amat, kenceng amat larinya." "Biarin aja pak, jangan dikejar, biarin," begitu kata Winda. Nah akhirnya suasana kembali lagi menjadi sunyi, sepi, mencekam, gelap, nggak ada siapapun, nggak ada kendaraan satupun. "Harusnya tadi kita lewat jalan biasa aja pak," gitu kata si Dion. Nah terus dijawab nih sama mamahnya, "Udah terlanjur, ya udah nggak apa-apa, lihat mana aja yang penting sampai. Yang penting kita hati-hati," begitu kata mamahnya. Nah kemudian suasana kembali sepi, mereka kembali terdiam. Dan nggak lama, beberapa menit, sekitar 15 menitan, itu kembali lagi terlihat sorot lampu mobil dari arah belakang. Dan ternyata benar, itu adalah mobil yang kembali datang dari arah belakang mobil mereka. Nah mobil tersebut kemudian perlahan mendekat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tapi nggak sekencang tadi yang pertama. Nah kata Winda, "Ada mobil lagi pak." "Oh iya Win, itu benar ada mobil di belakang. Ya udah baguslah buat temen."
Nah, setelah diperhatikan, si Winda itu melihat mobil tersebut itu agak mengurangi kecepatannya ketika sudah dekat dengan mobil yang ditumpangi Winda dan keluarganya. Tapi walaupun begitu, papanya Winda tetap menepi ke sebelah kiri, memberikan jalan agar mobil itu mendahului. Nah, ketika mobil tersebut nih, mobil yang minibus berwarna hitam, kacanya itu serba hitam, setelah sudah berada sejajar dengan mobil mereka, tentu saja mereka semua itu memperhatikan mobil itu. Dan setelah diperhatikan, adiknya si Winda nih, Dion, bilang nyeletuk, "Loh, ini kok mobilnya sama kayak mobil yang tadi lari kencang itu?" Begitu kata si Dion. Nah, di dalam hatinya Winda itu punya pertanyaan dan pernyataan yang sama dengan adiknya si Dion. Bahwa mobil itu adalah mobil yang sama. Kok bisa? Nah, mamanya Winda nyautin nih perkataannya si Dion. "Iya bener, itu mobil yang sama yang tadi." Lah kok bisa? Sama mamanya Winda juga seperti itu. Nggak mungkin mah. Ya mungkin aja itu kan mobil dengan tipe yang sama, warna yang sama. Lagian juga mobil yang tadi nyalip yang udah mendahului kan kita belum mendahului lagi. Nah terus nggak mungkin lah itu mobil yang tadi. Gitu kata papanya Winda. Ya tapi itu juga aneh. Ya kata Winda ya tapi itu kayaknya mobil yang tadi deh yang mendahului kita. Tapi gimana caranya kok bisa ada di belakang lagi? Sementara mereka dari tadi itu sama sekali nggak mendahului. Berarti memang mobil tersebut itu udah hilang tadi yang pertama. Udah di depan maksudnya udah jauh banget. Nah kemudian suasana kembali lagi hening dan mencekam saat mobil yang tadi udah sejajar nih yang kedua kalinya. Kemudian diberi jalan terus mendahului terus kemudian nggak kelihatan menghilang udah jauh. Nah di situ suasana kembali hening dan mencekam. Nah terus papanya Winda nih nyeletuk bilang untuk menenangkan mereka semua, mamahnya Dion dan juga Winda. "Ya udah ntar kalau ada exit tol kita keluar deh, kita lewat jalan biasa aja." Gitu kata papanya Winda kan. Tapi mamanya Winda dan juga Dion nggak menjawab itu perkataan papanya Winda karena mereka itu masih diam, masih berkutat dengan semua pertanyaan yang ada di benaknya. Kok bisa mobil yang sama dua kali dan nggak ada mobil lain, jadi mobilnya itu aja. Dan setelah itu Winda sudah bisa menebak. Dan gak lama, beberapa menit, ya sekitar 15 menitan itu jaraknya, waktunya. Nah gak lama itu, sekitar 15 menit itu terlihat lagi sorot lampu dari belakang. Dan si Winda pun menoleh ke belakang, ternyata benar. Ada kendaraan atau ada mobil yang mendekat ke arah mereka. Dan sekali lagi, papanya si Winda menepikan mobilnya ke sebelah kiri, ke lajur kiri. Agar mobil itu bisa mendahului karena dengan kecepatan tinggi. Nah, tapi untuk yang ketiga kalinya ini beda. Karena mobil tersebut ketika sudah dekat dengan mobil Winda dan keluarganya, itu mobilnya mengurangi kecepatan. Dan lagi-lagi mereka semua itu memperhatikan mobil itu. Dan benar, sangat susah untuk disangkal. Mobil tersebut itu udah yang ketiga kalinya. Mobil yang sama dan yang ketiga kalinya, kok bisa? Nah terus akhirnya mamanya Winda bilang, "Kita berdoa, itu mobil yang sama. Sepertinya dia sedang berusaha untuk meminta pertolongan atau meminta bantuan." Begitu kata mamanya Winda. Nah ternyata memang benar untuk yang ketiga kalinya ini kecepatannya itu sangat rendah. Dan bahkan memang benar seperti apa yang dikatakan oleh mamanya Winda. Seolah-olah mobil tersebut itu ingin meminta tolong. Karena berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu dengan kecepatan tinggi terus kemudian mendahului dan hilang. Nah sampai pada akhirnya mobil tersebut pun akhirnya mendahului tapi tidak dengan kecepatan tinggi. Nah setelah beberapa puluh meter di depan mobil mereka, nah si mobil hitam tersebut itu terlihat seperti menepi ke bahu jalan. Kayak mau berhenti. Nah akhirnya papanya Winda mengurangi kecepatan mobilnya. Dia pelan-pelan. Loh mobilnya kok berhenti? Apa mungkin bener mah? Dia lagi membutuhkan pertolongan. Nah dijawab nih sama Winda, "Papa, nggak usah aneh-aneh deh, udah lanjut aja jalan Pak. Iya kali kalau itu minta pertolongan, kalau orang berniat jahat gimana?" Gitu kan kata Winda. Nah tapi perkataan Winda disangkal sama papanya. "Kamu jangan kayak gitu mikirnya. Yang namanya jalanan sepi seperti ini kan siapa tahu lagi butuh bantuan, butuh pertolongan." Nah akhirnya papanya Winda pun menepikan mobilnya. Akhirnya mobil mereka pun berhenti tepat persis di belakang mobil misterius itu. Nah papanya Winda ini memutuskan untuk turun dari mobil untuk mengecek apakah memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Nah papanya Winda bilang, "Ya udah papa turun ya, kalian tunggu di sini, jangan ada yang keluar."
Papa serius mau turun, Pak, begitu kata mamanya Winda. Iya, Mah. Papa mau ngecek, mau mastiin. Ya udah kalau gitu hati-hati, Pak. Iya, Mah. Mama jaga anak-anak, Mama di mobil, jangan boleh ada yang turun sebelum Papa kembali lagi ke sini, begitu kata papanya Winda. Nah, si Winda itu melihat mobil tersebut itu lampunya masih nyala, mungkin juga dengan mesinnya. Pokoknya mobilnya masih nyala, masih hidup. Nah, kemudian papanya Winda turun dari mobil, berjalan menuju ke arah sopirnya. Dan gak lama, karena jaraknya dekat, akhirnya papanya Winda sampai di pintu sopir mobil tersebut. Nah, pintu kaca mobil tersebut itu terlihat terbuka. Nah, di situ Winda melihat papanya Winda itu kayak apa ya istilahnya tuh ngelongok atau melihat ke dalam gitu loh, kayak memastikan sesuatu di dalam mobil itu karena kacanya kan terbuka. Nah, setelah beberapa belas detik kemudian, papanya Winda itu kembali menuju ke mobilnya. Nah, tapi papanya Winda itu terlihat jalannya itu terburu-buru. Nah, kemudian sampai di mobil langsung masuk dan kemudian langsung jalan. Nah, si Winda, mamahnya dan juga Dion kan nanya, "Kenapa, Pak? Orang butuh pertolongan beneran." Nah, tapi papanya Winda itu nggak ngejawab apa-apa, tapi dia langsung menancapkan gasnya. Nah, kemudian setelah melintas di samping mobil tersebut, karena kacanya kan terbuka tuh, kaca di bagian sopir kan. Nah, jadi Winda itu bisa melihat, ya nggak cuma Winda, Dion, mamahnya juga melihat ke arah mobil tersebut. Nah, ternyata di situ terlihat nggak ada sopirnya, dan di sebelahnya pun nggak ada. Jadi kosong itu mobil. Nah, tapi si Winda masih mencoba untuk mengalihkan pikirannya, masih mencoba untuk berpikir positif. Mungkin sopirnya udah turun atau gimana, walaupun nggak terlihat turunnya. Nah, mungkin penumpangnya lainnya ada di jok belakang, dan itu masih disangkal seperti itu untuk menghindari pikiran yang negatif. Sebenarnya sih udah ada kecurigaan. Nah, tapi di situ kan Winda, mamahnya, dan Dion itu apa ya, punya kecurigaan yang kuat, apalagi ditambah dengan papahnya Winda setelah melihat mobil misterius tersebut, kemudian berjalan menuju mobilnya itu kan dengan langkah yang terburu-buru. Berarti ada sesuatu yang gak beres nih pasti. Soalnya papa sampai kayak gitu reaksinya. Nah, ini sedikit informasi ya. Jadi ternyata basic dari papanya Winda itu adalah seorang aparat. Nah, jadi makanya jiwanya itu seperti itu. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka dengan sigap papanya Winda itu langsung buru-buru menolong. Nah, tapi ini kok beda. Kayak ada kekhawatiran gitu loh. Ya mungkin papanya Winda itu nggak takut mungkin. Tapi karena khawatir dengan keluarganya. Karena beliau membawa sebuah keluarga. Makanya beliau ini buru-buru langsung tancap gas pergi meninggalkan mobil misterius itu. Nah, jadi selama perjalanan nih habis berhenti itu tadi niatnya mau nolongin mobil itu nggak ada percakapan sama sekali di dalam mobil, hening. Papanya Winda diem, mamanya diem, Dion diem, si Windanya juga diem. Nah, setelah beberapa menit berjalan, nah si Winda di sini akhirnya dia ngomong, "Pah, nanti kalau ada rest area di depan berhenti ya. Aku udah kebelet banget," begitu kata Winda kan. "Iya, Win," jawab papanya. Nah, jalan tuh terus. Nah, singkatnya kemudian lumayan agak jauh itu terlihat, wah ini ada rest area nih, beneran. Dan ternyata benar itu rest area. Nah, papanya ini nanya, "Winda jadi ke toilet, Nak?" "Iya, Pak, jadi udah kebelet banget nih, nggak tahan." Ya udah, papanya Winda langsung membelokkan mobilnya ke rest area, masuk ke situ. Nah, Winda di sini sudah bisa menebak kalau rest area tersebut itu belum bagus dan masih sangat sepi juga. Jadi mereka itu melihat di situ nggak ada kendaraan sama sekali yang terparkir. Jadi di situ tuh hanya ada beberapa warung-warung kecil dan itu pun sudah terlihat tutup. Jadi pom bensin belum ada, fasilitas umum segala macam belum ada. Jadi rest area darurat lah istilahnya seperti itu. Ya karena tol baru. Nah, kemudian setelah turun dari mobil, papanya Winda bilang, "Kayaknya toiletnya di situ deh. Papa anterin ya, jangan sendirian kamu." "Iya, Pak." Nah, toiletnya itu memang sangat kecil, sederhana banget dengan lampu. Ada sih penerangannya, cuman kan lampunya tuh lampu temaram, remang-remang lah. Nah, terus kemudian setelah sampai, ini jaraknya lumayan jauh nih, sekitar ya 30-40 meter lah dari parkir mobilnya itu menuju ke toilet. Nah, ketika mau masuk ke dalam toilet, papanya Winda bilang, "Win, nanti kalau udah selesai kamu jangan buru-buru masuk ke mobil dulu ya, tunggu papa, biar nanti bareng, jangan sendirian." "Iya, Pak," gitu kata Winda. Nah, suasana di situ masih mencekam. Jadi Winda itu masih teringat dengan mobil misterius itu. Itu mobil apa? Mobil siapa? Kok tadi nggak ada orangnya, kosong. Nah, sambil dengan rasa yang agak ketakutan itu, si Winda akhirnya buru-buru tuh menyelesaikan semua buang hajatnya, mohon maaf, yang di toilet itu. Kemudian setelah selesai Winda keluar. Nah, setelah berada di luar toilet, Winda itu nggak melihat papanya.
Atau mungkin papanya belum selesai kali di toilet atau di kamar mandi. Ya udah nggak apa-apa, Winda tungguin. Nah, saat Winda ini lagi nunggu papanya keluar dari kamar mandi, nggak lama, hanya beberapa detik saja, Winda itu melihat ada sorot lampu yang datang tuh ke arah depan toilet. Nah, dan ternyata benar itu adalah sebuah mobil yang datang ke situ dan berhenti persis tepat di depan Winda, di depan pintu toilet. Ya karena toiletnya kan bukan di dalam gedung, jadi apa kayak rest area darurat gitulah, jadi warung terus toilet. Nah di depannya itu kan apa ya istilahnya kayak pelataran gitulah, jadi mobil sebenarnya bisa masuk ke situ parkir. Nah tapi si Winda di sini heran bingung, ini mobil dari mana datangnya kok tiba-tiba udah masuk aja ke sini. Nah sejenak kemudian akhirnya Winda pun tersadar bahwa mobil tersebut adalah mobil misterius yang ditemuinya tadi, yang udah 3 kali melintas mobil yang sama, dan itu ternyata mobilnya. Mobil minibus berwarna hitam dengan kacanya yang hitam. Otomatis langsung di situ jantungnya si Winda seolah-olah kayak berhenti berdetak. Saking kagetnya, saking takutnya. Nyalinya menciut di situ, turun nyalinya. Nah, tapi walaupun dia itu ketakutan, nyalinya menciut, tapi rasa penasarannya itu mengalahkan rasa takutnya. Jadi dalam ketakutan yang dirasa si Winda nih, Winda penasarannya tuh begitu tinggi. Nah akhirnya Winda itu menghampiri mobil tersebut. Nah kebetulan mobil tersebut nih, kaca bagian depan dari pintu sebelah yang dari bagian sopir dan sebelah kiri, itu kacanya terbuka semua. Nah Winda itu melihat nggak ada sopirnya. Dan mesin mobil itu masih menyala, lampunya juga. Duh ini mobil kok nggak ada sopirnya, orangnya pada kemana? Nah, akhirnya Winda jalan tuh menghampiri mobil tersebut kan. Nah, kemudian dipastikan tuh dilihat, oh iya nggak ada sopirnya. Dia semakin ketakutan, tapi penasarannya lebih tinggi. Nah, akhirnya semakin mendekat. Nah, si Winda mendongokkan kepalanya tuh dari pintu yang samping sebelah kiri. Dia pastikan apakah ada orangnya atau enggak. Nah, tapi ternyata di dalam mobil itu gelap. Nah, jadi Winda itu nggak bisa melihat apa-apa di situ, di dalam mobil di jok belakang. Nah, kemudian setelah beberapa saat, karena udah mulai terbiasa dengan pandangan yang gelap, nah di situ Winda kaget. Karena dalam kegelapan itu Winda melihat remang-remang secara samar-samar, itu kayak ada seonggok sesuatu di situ yang membuat bulu kuduknya si Winda itu merinding dan menjadi ketakutan. Ternyata di bagian belakang, di jok belakang, sesuatu yang menakutkan Winda itu adalah peti mati. Winda lemes langsung, ketakutan di situ. Winda, ayo ke mobil. Tiba-tiba papanya Winda muncul dari belakangnya Winda dan menarik tangannya Winda dan buru-buru bergegas menuju ke mobil mereka. Setelah sampai di mobil, kemudian langsung papanya Winda itu menancap gasnya, melajukan mobilnya. Dan di sisa perjalanan mereka diam 1000 bahasa, nggak ada yang ngomong sepatah kata pun. Dan pada akhirnya mereka pun bisa bernapas lega saat mereka sudah melihat gerbang tol Palimanan. Dan di situ juga mereka kembali melihat ramainya kendaraan di situ. Banyak kendaraan yang melintas dan banyak sekali kehidupan di situ. Mereka lega, mereka bisa bernapas. Mereka bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Nah setelah kemudian masuk di gerbang Palimanan, nah kemudian si bapaknya Winda ini mencari rest area lagi. Nah setelah dapat tuh rest area, kemudian mereka menepi, beristirahat, dan di situ menceritakan semuanya. Nah si Winda awalnya nanya, "Pah, itu tadi mobil kok bisa ada di situ ya? Aku keluar dari kamar mandi tiba-tiba datang. Dan itu mobilnya sama, Pah. Kayak mobil yang udah 3 kali yang kita temuin di tol Cikopo itu." "Iya, Papa tahu. Makanya Papa buru-buru narik kamu dan menuju ke mobil dan kita lanjutkan perjalanan." Nah di situ papanya Winda cerita. Tapi sebelumnya dia nanya, "Win, apa yang kamu lihat di dalam mobil itu?" Awalnya nggak ada siapa-siapa, Pak, nggak ada orang sama sekali. Tapi pas aku perhatiin, samar-samar aku ngeliat ada peti mati di situ, Pak. Tapi mobil itu nggak ada sopirnya dan nggak ada orang sama sekali, Pak. Kamu ingat ketika Papa memberhentikan mobil ketika mau menolong mobil itu? Terus kemudian Papa buru-buru masuk dan kita jalan. Karena Papa juga melihat hal yang sama seperti yang kamu lihat. Papa juga ngerasa ada yang aneh, ini mobil kok nggak ada sopirnya, nggak ada orangnya satupun. Nah terus Papa tuh mendongokkan kepala Papa tuh, ngeliat ke jok belakang. Ternyata memang bener ada peti mati di situ.
Dan peti mati itu tentu saja di dalamnya itu pasti ya walaupun kosong atau ada isinya nggak tahu. Intinya peti mati itu digunakan untuk membawa jenazah. Nah di situ mamanya Winda dan adiknya si Dion mendengar cerita mereka berdua, papanya Wida dan juga Winda, mereka kaget tercengang. Ya Allah, Masya Allah. Beneran Pak, Win? Iya mah. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah selamat. Lagian juga aneh, ketika kita lagi di tol Cikopo tadi, baru pertama masuk tol Cipali, itu kan memang sama sekali nggak ada kendaraan. Ya adalah satu dua pertama kali kita lihat, tapi setelah itu nggak ada lagi sama sekali. Dan yang ada cuma mobil hitam itu doang. Dan ternyata itu mobil hantu. Nah terus kata papanya Winda, ya nggak tahu mah apakah itu mobil hantu atau mobil apa kek. Papa nggak tahu, yang pada intinya itu mobil misterius yang membawa peti jenazah. Dan yang nggak ada sopirnya. Ya iya berarti mobil hantu dong Pak. Ya bisa jadi kayak gitu mah. Ya pokoknya kita sekarang bersyukur alhamdulillah. Kita udah terbebas dari semua gangguan itu. Mungkin itu ujian atau gangguan kita dalam perjalanan. Mudah-mudahan kita nggak mengalami hal yang seperti itu lagi. Nanti kita pulangnya nggak usah lewat sini lagi aja Pak. Kita lewat jalan biasa aja, nggak apa-apa lama juga. Yang penting kita selamat dan nggak mengalami hal-hal yang seperti itu lagi. Iya mah. Ya udah sekarang kita istirahat, kita makan dulu, kemudian nanti kita melanjutkan perjalanan. Begitu kata papanya Winda. Nah kemudian mereka pun istirahat, makan, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Semarang. Nah kurang lebih seperti itu kisahnya yang dialami oleh narasumber kita yaitu Winda, yang ingin membagikan ceritanya di channel ini, yang dimana cerita ini adalah kisah pengalaman hidupnya atau pengalaman saat dalam perjalanan dari Tangerang menuju ke Semarang yang akan menghadiri pernikahan sepupunya. Dan ketika dalam perjalanan mengalami sebuah peristiwa, yaitu melihat mobil misterius atau mobil hantu 3 kali berturut-turut. Dan mungkin mereka ini terjebak dalam dimensi lain. Nah semoga dari cerita ini, dari kisahnya Mbak Winda yang ingin dibagikan ini, kita bisa mengambil hikmahnya. Nah mohon maaf juga kalau misalkan dalam saya bercerita itu banyak sekali ucapan saya, tutur kata saya yang salah, yang kurang bisa dipahami atau terlalu berbelit-belit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena memang itu karena kebodohan dari saya pribadi dan juga kelemahan dari saya. Dan apabila ada hikmah yang bisa diambil itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya dari cerita ini, yang baik-baik diambil yang positif, dan yang nggak baik, yang buruk, yang negatif kalian buang jauh-jauh. Dan di sini saya juga niatnya ingin menghibur kalian dan menemani waktu luang dan waktu senggang kalian. Nah buat kalian semua lur, teman-teman semuanya yang udah nonton video ini dan mendengarkan cerita ini sampai selesai, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga senantiasa kalian dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, selalu dalam ridho Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dihindarkan dari perbuatan yang nggak baik, yang buruk, dari orang-orang yang berniat jahat kepada kalian semua. Nah demikianlah dari saya, sekian, saya pamit, mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri atau horor berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.